Bentar, Pak Ya. Khotib. Ya, monggo Pak Khalid bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wabil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahim. birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang salah nih. Sudah ngerjain belum? Saya udah ngerjain Pak, tapi belum sempat ngiring mana lagi. Ini lagi nungguin cucu sakit, tadi belum sempat selesai semua. Udah dia juga belum. Lagi safar, Pak. Dia jauh di luar kota. Oh, lagi di luar. Lagi pulang kampung, Pak. Oh, pulang Jadi kampung. nggak bisa ngeprint. Pulang kampung nggak bisa ngeprint. Ya, ya. Ada masalah di mana di bagian ini? Ini kan ada 10 ya Pak? 10. 2, 3. 10. Terus? Saya yang nomor 5-nya itu cuma usul, tapi belum tahu irobnya apa. Irob alasannya juga apa, belum diisi itu saya punya Pak. Oke. Terus yang 10 saya yang isi mausul yang mana? nomor 5 yang ma itu. Yang ma. Sebelumnya ma ada apa? Ada ini isim jamak muannas ya Pak? Oke. Isim jamak muannasnya ada alnya nggak? Nggak ada. Ada tanwin nggak? Tidak ada. Berarti diapakan? Kalau nggak ada al, nggak ada tanwin, kenapa? Berarti dia mudhof ya? Iya. Berarti ma-nya jadi apa? Oh, mudhof ilaih. Nah, iya. Oh. Iya. Gampang kan? Gampang. Ya. Gampang tapi dianggap sulit. Iya. Ya itu. Lagi harus lihat kanan. Saya. Iya, harus lihat kanan kiri. Terus 10-nya saya bikin. Oke, terus gini, isim mausul itu butuh apa? Isim mausul butuh ait. Oke, yang penting ait itu ya. Kalau sila itu nggak usah dicari. Karena sila itu adalah ya pokoknya yang sambungannya yaitu sila. Apapun itu, apakah sambungannya kepada fi'liyah berarti jumlah fi'liyah. Kalau setelahnya isim ya berarti jumlah ismiyah. Kalau jar majrur berarti silahnya syubhul hanya gitu-gitu aja. Kalau silah nggak usah dicari. Yang perlu dicari itu apa? Ait. Aitnya. Ya, ait itu harus berupa apa? Ait itu bisa domir. berupa domir. Harus domir, ya. Bukan bisa. Bukan bisa domir, harus berupa domir. Harus berupa domir. Ya, domirnya harus domir orang keberapa? Yang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga itu kalau nggak dia mereka. Jadi nggak boleh kalian, nggak boleh saya, ya. Harus kalau nggak dia mereka, sama-sama orang ketiga. Terus
Orang ketiga itu kan macam-macam ya. Ada orang ketiga tunggal mudzakkar. Ada orang ketiga tunggal muannas. Anak. Kalau tunggal mudzakkar seperti apa? Huwa. Wah. Atau kalau huwa itu munfasil. Kalau mutasilnya hu atau hi. Hu. Hu atau hi. Jadi Iya. muter-muter di situ aja sebenarnya. Jadi kalau eh, orang ketiga tunggal muannas, kalau munfasilnya apa? I. Hasilnya. Tunggal Iya. muannas orang ketiga. Iya, Iya. Iya. ya. Anak ya. Kalau mutasilnya apa? Hasilnya hi. Kok enggak? Bukan. Ayo, iya mutasilnya apa? Oh, Iya. 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 Hasilnya. Iya. Iya itu mutasilnya apa? Hasil. Sebentar. Dulu itu kan ada ini, apa namanya? Yang domir-domir itu loh. Sudah domir ya. Kenapa? Iya. Mudah-mudahan apa? ya itu bukan. Yang seperti ini loh dulu. Yang seperti ini. Dulu sudah pernah punya belum? Pernah ada nih. Nah, ini kan penggunaan domir. Ini loh, kalau huwa, munfasilnya huwa. Kalau mutasilnya, kan harus orang ketiga Rumah. kan? Hu atau hi. Ini loh, di layar nih, tuh. Iya. Kalau orang, ini kan orang ketiga, Ya. jadi silah itu nggak akan luput dari sini. Ya, silah itu hanya di sini aja wilayahnya. Hanya untuk orang ketiga. Yang di atas tuh. Ya, kalau Iya. tunggal, tunggal mudzakkar, Iya dan huwa. munfasilnya huwa. Kalau Wah. mutasilnya hu atau i. Hmm. Hmm. Kalau mereka berdua, Iya. hum. Itu kan Rumah. munfasilnya huma. Rumah. Mutasilnya sama. Huma itu sama. Huma, hima itu sama. Ya kan? Hum juga sama. Nggak ada beda kan? Iya. Kalau dia tunggal mudzakkar, munfasilnya iya. Kalau mutasilnya Ah. nah kayak gitu itu namanya apa namanya domir yang bisa menjadi aid mausul, bisa berupa domir munfasil, bisa berupa domir muttasil. Kalau menjadi mubtada sebelah kiri ini itu pasti munfasil karena menjadi mubtada. Tapi kalau menjadi maf'ul bi, menjadi mudhaf ilai, menjadi majrur, dijarkan oleh harful jar, apalagi itu biasanya dhamir muttasil. Ya, dhamirnya dhamir muttasil. Nah, nanti huwa atau hiya itu, maaf, dhamir yang menjadi a'id itu kan bisa menjabat sebagai apapun, ya kan? Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ul bi, bisa Ma'ubi. menjadi Bisa mudhof menjadi. ilai, bahkan bisa menjadi fa'il, ya, bisa menjadi naibul fa'il dan lain-lain. Ya kan gitu kan? Kalau menjadi fa'il atau naibul fa'il nanti berpotensi untuk mustatir kan gitu. Nah, eh, ketika dia menjadi fa'il, maka bisa jadi huwanya itu huwa yang mustatir, hiyanya hia yang mustatir, simpan ya pada fiilnya. Nah, khusus untuk yang menjadi maf'ul bih, catatan yang sudah sering kita ingatkan, kalau a'id itu posisinya sebagai maf'ul bih, seringkali a'id itu dibuang, ya. Kenapa dibuang? Karena sudah dianggap maklum.
Ya, ait itu kalau menjadi maf'ul bih seringkali dibuang. Maf'ul bih itu baru harus ada kalau fiilnya itu adalah fiil yang transitif, fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Ya, kalau fiilnya nggak butuh maf'ul bih, ya pasti maf'ul bihnya nggak ada. Gitu ya, contoh misalkan eh, turun dengan menurunkan, beda tuh sama. Turun sama menurunkan, masuk sama memasukkan. Kalau masuk itu Beda. butuh objek atau tidak? Beda. Tidak. Kalau memasukkan butuh objek atau tidak? Butuh ya. Memasukkan objek. Oke, butuh objek. Nah, ketika butuh objek, nanti ketika maf'ul bihnya menjadi objek, menjadi maaf, aidnya itu menjadi maf'ul bih itu seringkali dibuang. Ya, seringkali dibuang. Nah, pokoknya jadi aid itu menyesuaikan kepada isim mausulnya. Kalau isim mausulnya itu tunggal mudzakkar, dia berarti ya tunggal mudzakkar, berarti Huwa. domir ketika munfasil berupa Hu. huwa, Huwa. Huwa. Hum pasti huwa. munfasil. Kalau Oh, muttasil munfasil. berupa Hu. hu atau hi. Hu atau hi. Oke. Kalau tunggal muannas, domir aidnya kalau munfasil berupa Iya. iya. Kalau muttasil berupa Ha. ha. Nah, sekarang ma. Ma itu sebenarnya netral. Ma itu adalah isim mausul yang netral. Netral dalam arti dia bisa dianggap sebagai tunggal mudzakkar, bisa dianggap sebagai tunggal muannas, bisa juga untuk jamak, baik jamak muannas maupun jamak mudzakkar. Sebenarnya ke sana. Tetapi ketika dia ma itu tidak ada indikasi apapun tentang jenis-jenis itu, maka dikembalikan kepada jenis basic, yaitu eh, orang ketika tunggal mudzakkar. Berarti apa? Domir yang dibutuhkan ma itu apa? Orang ketika tunggal mudzakkar. Berarti apa? Domir yang dibutuhkan berupa Wah. huwa kalau munfasil. Kalau muttasil Hu Ha. atau hi. hu Hi. atau hi. Hu Hi. atau hi. Nanti Hi. Hi. tergantung bunyi sebelumnya. Nah, coba sekarang dilihat. Setelahnya ma itu ada kalimat apa? Ada jumlah apa? Setelahnya ma, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ahalla. Ahalla. Allah. Setiap fi'il pasti butuh Mati ya, Pak? Fa'il. fa'il. Ya, fi'il madhi. Mana fa'ilnya ahalla? Allahu. Allahu. Ahalla itu apa artinya? Ahalla Ahal. itu menghalalkan. Halal. Telah menghalalkan. Telah menghalalkan. Telah halal atau telah Allah menghalalkan? Telah menghalalkan. Telah Kalau menghalalkan. apa bedanya telah halal sama telah menghalalkan? Telah halal. Berarti telah halal. Kalau Bedanya telah halal itu sudah halal. Kalau menghalalkan sebelumnya tidak halal. Menghalalkan orang itu yang loh. Allah itu Kalau yang menghalal. kalau telah halal tidak butuh maf'ul bih. Kalau Oh. telah menghalalkan berarti butuh maf'ul bih. Itu Hmm. maksudnya. Oke, saya ulang. Oh. Ini apa bedanya telah menghalalkan sama telah halal? Kalau telah halal, Kalau telah halal butuh Halal. maf'ul bih. telah halal tidak Telah Tidak butuh. perlu. halal tidak butuh Kalau maf'ul bih. kalau telah menghalalkan Perlu. berarti Perlu. Kalau nah, telah butuh menghalalkan Lebih. butuh maf'ul maf'ul bih. bih. Oke, telah menghalalkan. Nah, sekarang coba dilihat. Oh, kalau butuh maf'ul bih, sebentar gini. Ahala itu fi'il madhi berapa huruf? Dilihat 3. dari bentuknya berapa huruf? 3 Ahala. huruf. Pola berapa huruf? 3 huruf. Bentuknya 3 huruf. Coba huruf pertamanya apa?
Ha. Huruf ketiganya apa? Huruf keduanya? La. Lam. Huruf ketiganya? Lam. Lam. Lam lagi. Ada tambahan nggak depan? Hamzah. Ahalla itu loh. Ahalla itu fi'il apa? Fi'il madhi. Ikut wazan apa? Jadi. Fa, Fa'ala. af, Fa. Af. af, Afa'al. Afa'a. Ikut wazan apa wazannya? fa, Wazannya wazan. Ayo wazan. fa'ala, Fa'a. Ada hamzahnya ya. Af'ala. Afa'al. Af'ala itu pola berapa huruf? af. Pola 4 huruf, Pak. 4 huruf. Tadi bilangnya 3. Ya, 4 huruf itu maksudnya 3 plus 1. 3 Ya. huruf aslinya ada tambahannya 1. Jadi huruf aslinya apa saja? Huruf pertama A, huruf kedua Lam, Ha. Lam. lam, huruf ketiga Lam. 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 Tambahannya ada nggak? Lam. Alif. Apa tambahannya? Ada. Apa? Hamzah. Hamzah apa alif? Af'ala. Tambahannya hamzah atau alif? Ham. hamzah, Alif. Hamzah. Hamzah Hamzah apa kotok. itu? Hamzah kotak. Jadi 4 huruf Hamzah itu kotok. hampir semua 4 huruf itu hampir dipastikan selalu butuh maf'ul bih yang 4 huruf. 4 huruf baik yang af'ala atau fa'ala maupun yang fa'ala. Semuanya membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya harus apa? nasob, Nasab. Ada nggak setelah hala yang nasab? Tidak ada. Tidak ada, berarti diapakan? Berarti Dibuang. dia Dibuang, ya. Dia. Dibuang. Sekarang gini, em, tadi ma kan isi mausul ya. Ma itu Iya. isi Ya. mausul butuh domir sebagai aid, ya. Iya. Domir orang ketiga. Kira-kira ma itu untuk orang ketiga tunggal muzakkar atau tunggal muannas atau jamak? Tunggal Domir muzakkar ya. tunggal muzakkar. Sekarang coba dicari nggak ada orang ketiga, ada nggak setelahnya ma ya domir orang ketiga tunggal muzakkar, ada atau tidak? Ada Allahu pun. Allahu. Domir Oh, Oh, domir. domir. Nggak ada ada. Domirnya nggak? ini kum. Nggak ada ya. Coba gini loh, ada atau tidak sesudahnya ma domir orang ketiga tunggal muzakkar tunggal. Domir Tidak ada. orang ketiga. Orang ketiga itu apa Tidak sih? ada. Orang ketiga tunggal muzakkar itu apa? Yang Nah, yang huwa atau dibicarakan. huwa atau Uh. hu hi, ada nggak di situ hu Ya. ba? Nggak ada. Tidak Nggak ada. ada. Itu Mustatir, Pak. berarti itu mustatir di mana? Ustad. Tadinya Nggak aku mau ada, bikin jaannya mustatir. Mustatir di mana? Ahallahu. Istilah mustatir itu pasti jadi fa'il. Iya, Iya, karena ada Iya. fa'il. Allah Sekarang udah ada fa'il. fa'ilnya ahalla itu mana? Allah. Allah. Fa'ilnya Berarti, Allahu. berarti ada nggak yang mustatir? Tidak. Tidak ada. Jadi Hmm, yang ada itu dibuang. 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 Tadi kan gini, Karena sebenarnya ada ma itu. domir aidnya mausul, domir yang sebagai aid mausul itu eh, domir yang Basil. sebagai aid mausul itu bisa menjabat sebagai apa saja. Bisa sebagai fa'il, bisa Fa'il bisa sebagai naibul sebagai fa'il, maf'ul bi, bisa bisa mudhof mubtada, ilaih, mudhofir, apa saja bisa. bisa Tapi khusus jar yang majrur. posisinya sebagai maf'ul bih itu boleh dibuang. Oh. Khusus sebagai maf'ul bih boleh dibuang. Buang. Nah, kaidah itu, ketentuan itu digabungkan dengan kenyataan pada ayat ini. Pada ayat ini ternyata tidak ada isim domir orang ketiga tunggal yang kelihatan. Ya kan? Iya. Jadi dipastikan di mana itu domirnya? Dibuang.
Apa berupa apa? Lupa domir. Domirnya Lainnya domir bukan apa? Pak. Ya, Berupa Apa? lebih. Domir hu. ya, hu. Jadi asalnya Mungkin aja. ma ahallahu. Ahallahu Allahu lakum. Wahu. Lakum. Ahalla, Halahu. ahallahu Allahu lakum. Lakum. Ahallahu Allahu lakum. Jadi ada hu-nya di setelahnya lam itu. Dan itu harusnya ada tapi boleh dibuang. Kenapa? Karena posisinya maf'ul bih, orang Arab itu sudah paham. Jadi sesuatu yang sudah paham itu tidak perlu diwujudkan, tidak perlu ditampakkan. Itu sudah boleh. Gitu ya. Jadi karakternya seperti itu. Gimana, bisa dipaham nggak? Insya Allah. Nah, jadi itu nanti banyak itu di Quran ya. Domir-domir yang dibuang itu. Yang misalkan yang paling gampang ya. Bima kanu ya'malun. Apa artinya? Bima Bima, kanu bima kanu. Dengan bima apa yang Kalian ya'malun. Kalian, mereka kok kalian. juga adalah Bima kanu mereka kerjakan ya'maluna. Dengan apa yang orang-orang mereka yang kerjakan. Kan gitu kan? ya. Ya'malun itu mengerjakan butuh objek nggak? Butuh maf'ul bih nggak? Mengerjakan. mengerjakan perlu Butuh kan? Butuh. Tapi kalau dalam kalimat bima kanu ya'malun itu maf'ul bihnya mana? ya maluhu. Nah, itu dibuang. Kebetulan yang dibuang itu adalah a'id mausul, kan ada ma di Lima situ kan. usulnya dibuat. Iya, asalnya bima kanu ya'malunahu. Asalnya. Nah, seperti itu kalau jadi maf'ul bih seringkali dibuang. Oke, sekarang ini ada 10. Nomor satunya apa? Harf nahi. Harf nahi. Satunya lah gitu dulu ya. 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 Nah, terus nomor 2 apa? Muharramu. Hal kaum sah. Tuharrimu. 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 Nomor 3-nya apa? Wau. Ya, Wau. Wow. nomor 4-nya Toibati. Thayyibati. Nomor 5, Ma. Ma. nomor 6 Ahalla. Allah. Allah. Nomor 7 Ahallahu. Allah. Allah dulu ya, Allahu. failnya ya. Ya. Nah, terus butuh maf'ul bih nggak? Maf'ul bih-nya di sini. Nomor 8-nya tuh. Oh, Ah, boleh taruh Allah. sini, boleh. Ya, halallahu. Terus la terus Kum. 10 oh, oh. Ini mestinya 8-nya nggak di sini nih. Nah, sebentar. Delapannya itu karena gini, kalau maf'ul bih berupa domir itu harus mendahului fa'il. Maf'ul bih berupa domir itu wajib mendahului fa'ilnya. Wajib mendahului fa'il. Harus mendahului fa'ilnya. Jadi nomor 7. Nah, 7, 8-nya taruh sini. Tuh, diselipkan sini. ya. Ahallahu. Nah, memang wajib ya. Kalau maf'ul bihnya berupa domir, sedangkan fa'ilnya itu isim biasa, isim mufrad biasa, maka maf'ul bih itu wajib didahulukan, wajib nempel ke fi'ilnya. Jadi itu tuh ahallahu Berarti
Ahallah. atau hunya ya. Kemudian Jadi nomor 9-nya lam, 9-nya ya. lah. Ya. Kemudian terakhir nomor 10-nya adalah Kum. kum. Oke. Nah, sekarang coba diuraikan satu-satu. Nomor 1 la, apa la? La nahi, jangan. Nahi, mahal atau mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni apa? Mabni Nahi sukun. sukun. Terus kosong. Tuharimu atau tuharimu? Tuharimu. Hmm. Fi'il mudhari. Mudhari apa? Af'al khamsah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, Apa nasab atau jazm? jazm, Kenapa jazm? dijazmkan oleh Jazmkan la la nahi. nahi. Tandanya jazm apa? Membuang nun. Membuang nun. Terus nomor 3, wawunya apa? Isim domir Baris baris mutasil, mutasil. Mabni atau mu'rab? Mutasil. Mabni mabni sukun. Mahal apa? Sukun. Maharofa. mahal rofa, Mahal apa? Kenapa? Fa'il. fa'il, Sebagai fa'il. Fa'il. Oke. Terus nomor 4, thayyibati. Toibati. Isim jamak isim jamak muannas, muannas. Anas. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. mu'rab, Mu'rab. Rafa nasab atau jar? nasab, Nasab. Nasab. Jangan pakai mahal ya. Ya. nasab, Jangan pakai Kalau mahal. mahal itu untuk yang mabni. mabni, Kalau mu'rab nggak boleh ada mahal. Ya Oh. nasab aja. Nggak usah, tidak perlu mahal nasab. Oh. Terus alasan nasabnya kenapa thayyibati? karena isim jamak muannas nasabnya pakai jar. Bukan. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Oh, karena ada maf'ul bih, Karena sebagai maf'ul bih. maf'ul bih, Bih. Nah, terus tandanya kalau dia nasab apa? Kasroh. kasroh, Kasroh. Karena memang jamak muannas itu pakai kasroh ya. Nomor 5 ya, sekarang. Ma. Apa ma? mausul, Isim mausul. Oke, isim mausulnya mabni atau mu'rab? Mabni mabni sukun. sukun, Mabni sukun. Punya Mabni mahal sukun. nggak? Ya mahal. Jar. Sebagai Mahal. Mahalnya mahal mahal, apa? Mahal mahal jar. jar, Kenapa mahal jar? Karena karena mudhof ilaih. mudhof ilaih, Mudhof ilaih. mudhof Terus ilaih. nomor 6. Fi'il Ahala. fi'il Fi'il madi, madi. Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni fathah. Mabni. fathah, Fathah. Oke, selesai. Terus nomor 7. isim Al-lahu. mufrad, Domir baris mutasil. Nomor baris isim mufrad. 7. Nomor 7 dulu ya. Fa'il dulu. isim mufrad, Pokoknya Habis fi'il, fa'il. 6, 7, terus berapa? fa'il. Tapi katanya tadi maf'ul bih berupa domir wajib mendahului fa'il, Pak Ustaz. Iya. Coba nomornya dilihat. Nomor 7 kan fa'il kan? Tapi nomor Ya. 8-nya terus ini kan? Mendahului. Kalau Ya berarti dia nomor 7. kalau membahasnya setelah fa'il. Oh, Tapi kalau meletakkannya harus duluan. Gitu. oh duluan. Hilang tiga. Jadi nomor 7 isim mufrad. Mu'rab Iya. atau mabni? Mu'rab, Mu'rab. Rafa nasab Mu'rab. atau jar? rofa, rofa, Kenapa Allahu rafa? nafa'il, sebagai fa'il, Dhamma. domah. Tandanya dhamma. domah, Terus nomor 8-nya ini yang dibuang hu ya. Hu-nya itu berarti apa? ya, Hu-nya apa hu-nya? punya itu ait yang Isim punya dhamir yang dibuang, baris Domir baris mutasil isim domir isim dhamir baris mutasil yang dibuang yang dibuang. sebagai dibuang. aid. Sebagai ait. Kalau dimunculkan bunyinya menjadi apa? Hilang. Kalau ditulis bunyinya apa? Allahu Ini ahallahu. Ini. Ahallahu. Ahallahu. ahlahu. Jadi
Nomor 8-nya itu domir baris mutasil yang dibuang sebagai aid mausul Aib kalau ditulis yang menjadi ahallahu. Nah, Allah. berarti yang dibahas itu apanya di sini? Domirnya kan? Iya, Berarti domirnya. bu itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Ini Domah. apa? Domah. Mahal apa? Mahal nasab. Nasab Sebagai apa? Maf'ul bih. sebagai ma'ul. Nah, maf'ul bih, ya. Kemudian nomor 9, lam, Harf Abjar. jar. abjar, mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni Fathah. fathah. Mabni fathah. Mahal, udah ya. Harus jar selesai. Tidak ada. Selesai semua. Terus kum, apa kum? Kum isim Kum, domir baris mutasil. baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Kum Mabni. Mabni apa? Sukun. mabni Mabni sukun. sukun. Mahal apa? Sukun. Mahal jar. Kenapa mahal Mahal jar? jar. Karena Kenapa? dimajurkan. Biarkan oleh Lah. Biarkan oleh Allah. Nah, selesai. Mana yang sulit? Nggak ada kan? Bagi Bapak. Nah, udah nyari itunya dikerjakan Pak, udah. nyari Kenapa? aitnya itu kan ini ya. Ya. Biasa Itu kan nyari aitnya kan di paling ujung, ini kan di tengah-tengah jadi agak bingung kemarin. Iya, bingung. ya. Aku malah Biasa kan berpikiran itu ujung ya, tadi seperti sauhu gitu nih. Lydia itu domir mustatir. Nomor mustatir nggak bisa, udah penuh. Fa'ilnya udah ada kan? Iya. Mustatir itu hanya fa'il atau naibul fa'il. Selain itu nggak bisa mustatir. Paling-paling Ya isim makanya fa'il. bingung tadi setelah ketemu oh, Allah itu udah fa'il tapi ini apa namanya? Itu nanti banyak di Al-Quran ya. Yang modelan seperti ini banyak. Yes. Oke, bahkan Kalau udah polanya dikasih tahu sih gampang Kak. Udah dikasih tahu. polanya mirip. Dikasih tahu dan ingat. Nah, ya Dikasih sama tahu aja. lupa. Nyari yang ahal yang Udah ayat dikasih yang tahu dibuang di tengah lupa. tuh belum pernah Ya tak- belum pernah ada tugasnya. belum pernah ininya tugasnya belum ada Pak, Iya. makanya jadi punya tahu di mana ya gitu nih ujung udah Iya. kum gitu, makanya bingung sendiri akhirnya dikosongin aja. Ini kan sudah tahu dan Pasti ingat ya. ya intinya itu yang penting ingat. Aduh. Nah, sekarang berikutnya. Coba dibaca. Ini sudah dikerjakan belum? Itu sudah. Coba baca, coba. Nah, innal malaikata Malikiyat. maliki apa? Terus? Wa safiyata. Rafianiyata. Terus? Yujizuna. nah Terus? Al-i'tikafa. Itu apa ya? Maf'ul bih dari yujizuna. Terus? ya Fi ayyi masjidin. Fi ayyi masjidin mudhof ilaih. Terus? Wa al-hanafiyata. Nah, ini wal hanafiyata ya. Atofnya ke al-malikiyata wa syafi'iyata di atas. Oh, asafiyat Terkena inna juga. Wal hanafiyata wal hanabilata. Terus? salah yes. wal Tarikuna. tuh Yashtariquna. Terus? Kaunahu. Kauna itu maf'ul bih dari yashtariquna. sorry tuh Terus? fil Fil masajidi. Masjidi. Masjidi. Oh, Terus alja? al-jami'i jami'i. Kenapa jami'i? Sifat ya. naat dari masjidi Jabatannya sebagai naat dari masjidi ya Pak, naat. Ya, betul. sifat ya. Al-masjidi Ya, al-jami'. sifat. Coba diartikan dulu satu titikin. Artinya apa? Sungguh Maliki, Anak mazhab Maliki dan mazhab dan Syafi'i Syafi'i boleh Membolehkan. itikaf Membolehkan. membolehkan itikaf
Di mana di mana saja. saja Di mana, di mana Di, saja di masjid. masjid mana saja. Di masjid Iya. mana oh maksudnya di saja. mana Oh, di Ya, masjid di mana masjid saja ya. mana saja. Dan dan menurut Hanafi dan Hanabilah Hambali Hmm, eh, Hambali mereka mensyaratkan mensyaratkan. Mereka mensyaratkan adalah di masjid adanya jami, di dalam Adanya masjid di dalam masjid jami yang besar. masjid jami, jami yang besar. masjid besar yang digunakan sholat Jumat. ya, Itikaf tuh Karena- harus di situ ya. ya kata menurut Hanafi sama Hambali. Hambali. Kan masjid itu kan ada dua kan. Ya. Jadi ya sama-sama dipakai sholat Jumat fardu, tapi ada ada yang yang tanpa sholat Jumat. Maksudnya sholat Jumatnya gabung dengan yang besar gitu. Ya kan? jami, Gitu kan? ada jami Hmm. sholat Jumat, Pak. Atau kita bilang itu mungkin kita di Indonesia itu mengistilahkan dengan kalau masjid kecil kita bilang Musola. surau, musola. Itu kan dipakai Ya, tapi kalau kan nggak bisa dipakai masjid sholat Jumat besar ya. yang namanya masjid. Kalau yang Jadi kecil musola. musola. Kalau di Arab tuh sama-sama masjid musolanya. Hmm. Ya kalau dibilang musola ya musola semua. Masjidil Haram itu dibilang juga musola. Karena musola itu Tempat artinya sholat. tempat sholat. Sholat, tempat sholat. Iya, di Al-Quran kan Masjidil Haram dibilang musola. Iya. Nah. Oke, Jamnya. jadi masjid jami itu yang dipakai Jumatan. Terus berikutnya, Wala Dan tidak boleh Mhm. di Ya. sisi Belum dibaca kan? Ju- Belum dibaca. Wala ya Oh ya. Fala yajuzu Mhm. inda al-jumhuri Ya, mudhaf ilaih terus. Puri al-i'tikaf Itikafu ya, fa'il dari la yajuzu. fi tikaf masjidi Al-itikafu. al-buyuti. Ya, mudhaf ilaih. Masjid yang di Nah, ini. rumah maksudnya apa? Ya, musola di rumah kan ada tempat sholat. Wa yajuzu Nah, zalika lil mar'ati indal Indah. hanafiyati. ya. Mudhof ilaih. Apa artinya? Indah. Wala yajuzu 'indal jumhuri al-i'tikafu fi masjidil buyuti. Apa artinya? Menurut jumhur Boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bola atau di atas ya. Ya, Tidak boleh menurut jumhur i'tikaf di masjid. itikaf di masjid rumah. Ya, maksud tempat sholat di rumah, musola kecil di rumah itu. Nah, tapi wa yajuzu dzalika lil mar'ati 'indal hanafiyah. Boleh Menurut Hanafiya. wanita. Oh, itu wanita. Tapi ini hanya Hanafi saja ya yang membolehkan itikaf di rumah, di tempat sholatnya. Hanya mazhab Hanafi saja, yang lain nggak boleh. Kalau mau itikaf ya ke masjid. Walaupun Kalau untuk perempuan. di Kenapa? rumah, Pak. Kalau Kenapa? untuk perempuan, Pak. Ya perempuan itu Hanafi aja yang membolehkan. Ya. Kalau yang lain meskipun perempuan harus keluar rumah, harus ke masjid. Termasuk ke pendapat mazhab Syafi'i, Hambali maupun Maliki ya. Tiga-tiganya itu tidak membolehkan di masjid di rumah, musola di rumah, tapi harus keluar ke masjid. Oke, jadi itu ya. Jadi itikaf itu ya 50-50 lah. Ada yang bilang harus di masjid jami, ada yang boleh di masjid biasa, maksudnya musola itu. Musola, surau, apalagi. Kalau Iya. orang Jawa itu bilang langgar. Langgar ya. Nah, itu namanya masjid, tapi masjid yang non jami. Kalau masjid jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumatan, meskipun bentuknya biasa aja, nggak harus besar-besar banget. Yang penting dia Dipakai dipakai sholat Jumatan. Jumat, itu namanya masjid jami. Dipakai sholat Jumat.
meskipun nggak sebesar apa lah ya. Ya seperti di lingkungan kami dulu Pak Ustadz yang ininya bilik, dindingnya bilik, tapi udah dinamakan masjid dulu pertama dibangun. Hmm. Dipakai sholat Dipakai Jumat sholat juga. Jumat, Iya, dipakai sholat itu masjid id, jami itu. ya. Oh Itu jadi masjid. namanya jami ya, Iya, masjid kan. jami. Mas. Jadi nggak harus istilahnya masjid jami itu masjid besar, bukan. Meskipun kecil, kalau dipakai sholat Dipakai, Jumat itu masjid sholat apa masjid jami. disebut masjid jami. Ya, untuk semua kegiatan. Oke. Itu Malikiyah sama Syafi'iyah boleh di masjid jami, boleh di masjid yang biasa. Tapi kalau Hanafiyah sama Hanabilah wajib di masjid jami. Oke. Sedangkan untuk masjid yang ada di rumah, maksudnya musola di rumah, ruangan kecil untuk sholat, itu hanya Hanafi yang membolehkan iktikaf di situ. Ya, jadi biar apa? Biar nggak keluar rumah, biar tetap di dalam rumah. Oke, sekarang berikutnya, nah ini karena nggak yang nyetorin cuma satu, Nggak ada yang betul. ini kebetulan ini salah. Kebetulan salah. Kok kebetulan salah? Kebetulan Ya, betul. kebetulan salah. Mestinya Salah kebetulan dua-duanya. betul. Dua-duanya. Nah, jadi ini, nah ini nakis wawi kan? Ini sironya fi'il mudhari. Ini loh. Yafshuna. Ini wawunya dhamma di akhir kan? Harus disukun. Tuh, huruf wawu dimatikan karena dhamma di akhir. Kaidah 5. Tuh, dimatikan dulu menjadi yafshuna. Nah, terus wawu mati ketemu mati lagi. Maka dua Dibuang. mati kan ya dibuang satu menjadi kaidah berapa dibuang? Yaf'u. Nah, Yafshuna. Ini kaidahnya membuang yafsu. satu itu adalah kaidah 9. Tuh, kan? Yafsu. Sudah selesai tuh, yafshuna taruh sini. Jadi Ya, dhammahnya disukun, setelah disukun kok ketemu dua mati itu dibuang satu, ya Hilangkan sudah satu. selesai. Sudah kan? Untuk yang kedua, ini panjang nih, berikutnya yang kedua. Kalau tadi kan yaf'uluna ya kan? Sekarang yuf'iluna, 4 huruf. Yuf'iluna. Asalnya yufshiwuna. Yufsiwuna. Binanya sama, nakis wawi, sirahnya sama, fi'il mudhari juga kan? Fi'il mudhari juga. Coba sekarang ini kita lihat. Yufshiwuna. Ada wawu jatuh setelah kasroh. Harus diapakan? Diganti dengan ya. Diganti dengan ya. Tuh. Wawu diganti ya. Karena jatuh setelah kasroh. Menjadi yufshiyuna. Setelah jadi yufshiyuna, ada ya dhamma di akhir. Maka harus disukunkan. Ya harus dimatikan atau sukun karena berharokat dhamma di akhir. Ini kaidah berapa? Kaidah 5. 5. Oke, menjadi yufshiyuna. Nah, terus ada mati ya, ketemu mati lagi. Maka harus diapakan? Satu dibuang. Dibuang yaknya ya, yaknya dibuang karena bertemu dengan huruf lain yang mati. Menjadi yufshiyuna. Ini membuang, ini kaidah 9. Habis yufshiyuna nggak enak tuh. Wawu sebelumnya kasroh. Maka sesuai dengan kebiasaan orang Arab, yang kasroh sebelum wawu itu harus dipaksa menjadi dhammah. Dipaksa menjadi dhammah. Menjadi bunyinya Yufsuna. Sudah selesai. Yufshuna menjadi yufshu. Ini nggak ada kaidahnya. Bukan wawunya yang diganti ya Pak Ustadz ya? Wow, jangan, itu domir. Nah, kalau diganti ya jadinya domirnya mana? Yufsina. Jangan, nggak boleh. Oh, Yang itu diganti domir. itu huruf asli saja. Jangan domir. Domir itu sudah
di luar Iya. kata dasar. Jadi itu tidak boleh diganti. Tidak boleh. Justru yang ngalah itu adalah barisnya, harokatnya. Oke. Sudah bro? Sudah ya? Ini Udah paham kan? paham, nanti pas ketemu soal lupa lagi. Nah, itu masalahnya. Lupa. Masalah lupa ini masalah yang akut itu. Mbak kemana aja Mbak? Mbak Menul? Oh Nggak iya. kelihatan. Sering masuk kok, cuman off cam. Nggak pernah kelihatan Mbak. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Sekarang ayat yang ke ini nih, 159 Al-Baqarah ya. 159 surah Al-Baqarah. Lima 9. Yang bunyinya innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yal'anuhumul la'inun. Ada yang kosakata baru nggak sih? Ada ya? Yal'anu ya? Ya anu. Oke. Yal'anu itu fi'il atau isim? 150 berapa ya Pak? Fiil. 159. Fiil. Fi'il ya? Fi'il apa? Yal'anu. Fiil mudhari. Fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Ya. 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 Berarti kata dasarnya apa? La'ana. Lam, La'ana. ain, nun. Nah, Ya. sebenarnya kata ini sudah diserap ke bahasa Indonesia. Lam, Laknat. ain, nun. Apa? Laknat. Ya, sudah diserap ke bahasa Indonesia. Laknat. Jadi yal'anu itu apa artinya? Melaknat. Melaknat. Kalau di Indonesia kan lagi, ini kan sudah diserap ke Indonesia kan? Lebih di Indonesia kan lagi laknat itu apa? Sumpah. Mengutuk. Mengutuk. Iya, Betul, mengutuk, ya. betul. Mengutuk. Ya. Jadi melaknat itu adalah mengutuk. Jadi kalau yal'anu diartikan melaknat itu seolah-olah belum diterjemahkan. Itu Ya. serapan. Di bahasa Arab juga gitu. Arab yang sudah diserap ke Indonesia. Kalau yang Indonesia banget itu yang mengutuk. Oke. Nah, seperti tadi nih. Innalladzina yaktumuna. Yaktumuna itu, nah, kita cari kata dasarnya ya. Yaktumuna itu fi'il atau isim? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Coba cari kata dasarnya apa saja 3 huruf. Katama. Pertama ya. Menyembunyikan. Katama. Artinya menyembunyikan. Menyembunyikan itu termasuk yang kata kerja transitif atau intransitif. Itu objek atau tidak? Menyembunyikan. Butuh objek kan? Nah, oke. Butuh objek. Dia kata kerja yang transitif. Kira-kira objeknya mana? Maf'ul bihnya atau objeknya mana? Menyembunyikan Ma, ya, Pak. apa? Ya berarti ma. Iya. Ya, ma. Jadi kalau ma itu berarti isim atau harf? Isim. Isim apa namanya ma itu masih ingat? Isim mausul. Isim mausul. Nah, terus isim mausul itu butuh apa? Isim mausul berarti Air itu. Oke, Air.
setelahnya ma ada apa? Alif. Ada Anzal. anzalna. Alif. Anzalna. Anzal. Anzalna itu apa artinya? Kami Anzalna turun. kami menurunkan. Kan. Oke, anzalna itu kan fiil ya. Fiil. Fiilnya Iya. berapa huruf? Polanya berapa huruf? Fi'il madi. 3, 3, 4, 5 atau 6? 3, 4. 2, 3 ya ada. Anzalna. Ada hamzahnya kan? Ya. Ya. Anzalna apa artinya? Menurunkan. Menurunkan. Menurunkan itu butuh objek atau tidak? Butuh. Perlu. Butuh. Coba sekarang setelah anzalna itu ada nggak Minal yang apa? bayin. Isim yang nasab ada nggak? Isim yang nasab. Ada. Al-bayinah. Oh iya. Udah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada nggak objeknya? Nggak Tidak. ada. Padahal seharusnya ada kan? Itu Iya. Harusnya ada. berarti objeknya itu dibuang. Itu. Oh, Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Jadi Hmm. secara grammar tuh kelengkapannya yang namanya menurunkan itu wajib ada objek. Tapi kok nggak ada? Itu berarti dibuang. Kenapa dibuang? Karena kebetulan, nah kita gabung dengan teori tadi. Isim mausul itu butuh domir orang, butuh kata ganti orang yang ketiga. ketiga. Nah, butuh kata. Nah kebetulan ma itu adalah lebih ke kata ganti orang ketiga tunggal muzakkar, tunggal laki-laki. Berarti Tunggal. domir yang dibutuhkan adalah Huwa. huwa atau kalau mutasil hu atau hi. Hu. Huwa tuh. Hu atau hi. Jadi ketika domir yang kembali kepada isim mausul yang kita sebut aif itu posisinya sebagai objek itu seringkali diapakan? Dibuang. Dibuang. Kira-kira dibuangnya di mana? Ma anzalnahu. Nah, Anzalnahu. soalnya itu anzalnahu. Nah, itu kepakai lagi. Anzalnahu. Ya, teori yang tadi kepakai lagi. Jadi ada hu yang dibuang setelah anzalnahu. Jadi aslinya ya, innalladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda. Nah, kalau di sini ini ada man nih kan yang sesudahnya. Min ba'di ma bayyanahu, hu-nya ada kelihatan nggak dibuang. Nah, yang ini nggak dibuang. Artinya boleh itu ya boleh dibuang, boleh enggak. Artinya kalau enggak pun enggak apa-apa. Contohnya yang ma bayyanahu. Kalau yang dibuang contohnya ma anzalna, mestinya ma anzalnahu. Sama seperti ma Bayannahu. padahal itu sebenarnya perannya sama, kata kerja yang butuh objek. Tapi yang di atas anzalna itu objeknya dibuang, kalau yang kedua itu objeknya diperlihatkan, masih dipertahankan ada. Tuh. Oke. Sekarang Jadi kalau Pak, kalau nulisnya itu alif yang di nahu itu hilang Pak, atau gimana? yang Anzalnahu, bagaimana punya nulisnya? ya boleh begini tinggal nambahin hu aja. Harusnya ada hu. Terpisah. Ya aslinya terpisah karena memang ini kan namanya Iya. Rosam Usmani. Ini Rosam Usmani. Boleh alifnya begini. Kalau dalam tulisan mushaf itu boleh dikasih ini apa namanya fathah berdiri kecil nih. Oh. Ini alif ini. Ya. Ini alif. Cuman penulisan wahyu di zaman Nabi itu alifnya tidak diperlihatkan. Tapi bacanya panjang. Itu namanya Rosam Usmani. Jadi Rosam itu tulisan. Jadi bahasa Arab itu ya ada dua cara penulisan. Bahasa Arab itu ada dua cara penulisan. Terutama bahasa Arab Quran. Ya. Jadi secara umum tulisan bahasa Arab teks ya itu ada dua cara penulisan. Yang pertama adalah
tulisan itu bahasa Arabnya rosam. Rosam. Nah, rosam itu ada dua. Rosam. Ya, rosam. Ro, sin, mim. Nah, ini ditulis ya, ditulis saja. Ya. Nah, ada rosam. Saya kasih alatnya. Enggak. Rosam. Nah, oke. Jadi rosam itu tulisan. Ada namanya rosmul imla'i. Tulisan imla'i itu adalah tulisan sehari-hari. Sehari-hari itu ya digunakan dalam tulisan biasa, menulis surat, tulis apa saja ya, menulis teks apapun. Itu namanya imla'i, tulisan yang sehari-hari, tulisan harian yang dipakai dalam sehari-hari. Yang kedua, itu namanya ar-rasmul Utsmani. Tulisan, tata cara penulisan yang dulu sudah ditetapkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis mushaf. Kan kodifikasi Al-Quran menjadi mushaf itu kan berakhirnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun sebenarnya upaya itu sudah dilakukan sejak zaman Abu Bakar. Upaya untuk mengkodifikasi, mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang dibukukan, itu sudah ada upaya sejak zaman Khalifah Abu Bakar. Ide-idenya sudah mulai muncul, mengingat banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Khawatir Al-Quran itu lenyap dari muka bumi, maka sebelum penghafal-penghafal ini wafat, maka bagaimana kalau dibukukan, dikodifikasi menjadi sebuah mushaf. Nah, dari mulai zaman Abu Bakar itu masa pemerintahnya cuma 2 tahun, kemudian beliau meninggal, digantikan oleh Umar bin Umar bin Khattab selama beliau berkuasa atau menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Selama 10 tahun itu pun apa istilahnya, proyek untuk membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf itu terus berlanjut. Nah, tapi kemudian sampai beliau wafat belum terrealisasi, belum selesai. 10 tahun pemerintahan Khalifah Umar bin Affan, baru kemudian digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tadi Umar bin Khattab ya, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini sekitar ada 12 tahun, kurang lebih. Nah, di paruh pertama itulah, dari 12 tahun itu, di separuh yang pertama, itu kira-kira mushaf itu sudah rampung dikumpulkan dan ditulis. Nah, cara penulisan yang kemudian di zaman Utsman itu dinamakan Rosam Utsmani. Kenapa begitu? Karena Rosam Utsmani itu nggak banyak sih, cuman ada beberapa yang berbeda dengan cara penulisan harian. Contoh ya, contoh. Ini sekedar contoh. Contoh yang tulisan biasa, sholat, itu nulisnya adalah as-sholatu. Ini misalnya, as-sholatu. Kemudian
contoh untuk Rosam Usmani nulisnya nggak begitu, tapi as-sholat, as-sholat. Nah, as-sholat. Kalau bacanya sama atau beda? Yang atas dibaca apa? Nggak di layar Pak Ustaz. Ada, Pak? Kenapa? Nggak ada di Nggak layar. ada, Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, ini sorry. Ini. Oh, iya, ada. Sholat tuh. Terus. Sholat. Oh, saya kira udah tampil di layar. Terus. Oke, jadi ada Rosam Imla'i, ada Rosam As-Osmani. Ini bedanya. Rosam Imla'i itu adalah penulisan harian sehari-hari. Sedangkan Ar-Rasmul Osmani itu cara penulisan yang menggunakan kaidah yang ditetapkan pada zaman Utsman bin Affan yang hanya berlaku untuk penulisan Al-Quran ya. Jadi Rosam Osmani itu ada untuk penulisan Al-Quran. Nah, untuk menulis Al-Quran itu ada dua, ada yang pakai Rosam sehari-hari, penulisan sehari-hari, ada yang menggunakan memang khusus menulis Al-Quran. Usmani. Contoh yang paling gampang, yang sering kita jumpai adalah as-sholah. Dan as-sholah ya. As-sholah, oke. Ini yang atas dibaca apa? As-sholatu. As-sholatu. Yang kedua dibaca apa? Sholat. As-sholatu. As-sholatu. Jadi cara pengucapan bunyi dari kedua cara penulisan ini sama atau beda? Beda. Ya. Membunyi apa namanya bunyinya? Bunyi. As-sholatu. As-sholatu. Kalau bunyinya Ya, sama. sama. Bunyinya sama. sama. Yang beda apanya? Tulisannya. Tulisannya. Jadi satunya menggunakan alifnya ini langsung alif. Ini yang tulisan sehari-hari itu yang atas. Ada alifnya lam ini. Kalau ini ditulisnya wawu. Wow. Jadi alifnya itu adalah pakai seperti bentuk wawu. Kenapa? Kenapa wawu? Karena sholat itu memang asalnya kata dasarnya adalah shot lam wawu. Makanya ada sholawat gitu kan? Ya, sholawat. Shollu ala nabi. Itu pakai wawu. Nanti banyak ya tulisan-tulisan yang Usmani. tapi sebanyak-banyaknya pun nggak sampai ribuan. Jadi ya dibandingkan yang sehari-hari ya itu relatif sedikit sebenarnya. Banyak tapi tidak sebanyak yang imla'i yang sehari-hari. Jadi ada juga yang dia Utsmani tapi juga imla'inya begitu juga ternyata. Contohnya dalam Al-Quran itu ada kata ulaika. Ya kan? Ulaika itu U-nya panjang atau pendek? Panjang. Ulaika. Panjang. U-nya panjang atau pendek? Panjang. Nah, coba Panjang. ini. Yang U-nya Mereka bukan la-nya. Wa ulaika humul muflihun. U-nya panjang atau pendek? panjang. Nah, sekarang ini. Ini kita lihat di juz 1 aja ya. Di Al-Baqarah ada Ustadz. Ya, di Al-Baqarah yang pertama. Yang pertama ya. Ulaika. Di halaman pertama itu. Nih contohnya. Nih, Panjang. ulaika. Ulaika. Panjang. Kan, kalau kita baca, punya panjang atau pendek? Kalau kita baca, jangan lihat tulisan. Kalau baca, Panjang. Pendek. Panjang.
Pendek. Pendek. kalau kita baca pendek, Pendek. Oh, Pendek. ya kan? Tapi tulisannya Manis. hamzahnya ada wawunya nggak? Ada. ada. Itu wawunya bukan untuk panjang, Oh, ya. Itu dulu, ya, dulu ceritanya di zaman sahabat Nabi, bahkan sahabat pun itu belum ada baris-baris, itu belum ada. Fathah, dhamma, kasrah itu belum ada. Tanda U, tanda fathah berbunyi A, vokalnya ya, kasroh di bawah, baris di bawah I, kasroh, terus dhammah itu U, itu belum ada. Saya mau tanya dulu, ini harokat apa? Yang kayak gini nih, di atasnya hamzah ini harokat apa? Doma. Doma. Dhammah kan? Dhammah itu bentuknya melungker gitu kan? Iya. Ya. Jadi dhammah itu sebenarnya apa? U. Dhammah itu sebenarnya bentuk wawu tapi dikecilin. Oh, Dhammah itu maksudnya wawu tapi dikecilin. Nah, itu Ya. adanya baru-baru kemarin, abad-abad ya masih jauh dari zaman sahabat. Zaman sahabat, apalagi zaman Nabi itu belum ada itu dhammah, fathah, kasroh itu belum ada. Ya. Nah, dulu karena belum belum terfikir gitu ya. Dulu kan gundul semua. Tulisan Arab itu ya gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya. Nah, ketika Mudah kita sekarang ya. ya, nah dulu orang Arab dulu belum kepikir untuk menulis tanda baca itu di atas kecil itu nggak bisa, belum kepikir. Jadi tanda bacanya nyamping, tanda bacanya itu nyamping. Jadi akhirnya itu dhammahnya itu ditulis wawu gede. Makanya ini kan soal ada wawunya kan gede gitu kan. Ini Iya. sebenarnya bukan untuk memanjangkan hamzah, tapi sebenarnya ingin membuat tanda baca bahwa hamzahnya itu dibaca vokalnya u gitu, bukan untuk panjang. Itu panjang. Banyak itu Makanya yang makanya di dalam Al-Quran mushaf cetakan Timur Tengah itu wawunya dikasih buletan kecil. Itu maksudnya tandanya itu tidak dibaca, Dek. ya tidak berfungsi. Kalau buletan kecil itu bulat bulat penuh utuh itu tidak dibaca, tidak dipanjangkan maksudnya, tidak berfungsi. Jadi ya bacanya ulaika ala wa ulaika, bukan ulaika, bukan, itu salah Mak. Jadi itu kembali ke ulaika. Jadi gini loh ceritanya itu gini. Kalau kita runut sejarah penulisan kan ulaika ulaika kan tulisannya begini. Ulaika gitu ya. Iya. Ya. Kan dulu belum ada baris kan? Iya. Dulu belum ada baris. Nah, ceritanya begini. Ini. Jadi tanda baca itu belum ada. Ini. Jadi hamzah ke hamzah kecil di atas ini nih. Ini tanda baca termasuk. Jadi itu dulu belum ada. Ini enggak ada. Bapak nulis, Pak? Ya. Nggak Oh, kelihatan. Nggak ada. oh Nggak ya. ada, Pak. Iya, ya, benar, benar, benar. Layarnya masih di Al-Baqarah. Ini. Ini loh, ulaika. Ya. Oh ya. Ismu.
Jadi ulaika kan gini kan tulisannya kan? Ya, Kayak gini kan? ya. Nah, ini hamzah kecil di atas itu tanda baca juga. Itu tanda baca termasuk. Jadi dulu itu begini. Dulu nggak ada itu. Mhm. Terus nggak ada nih. Mhm. Terus ini juga nggak ada. Jadi ulaika itu dulu begini. Kelihatan ya? Oh, kaf itu tanda baca juga yang itunya, Pak. Iya, tanda baca juga. Oh, Jadi ulaika itu begini aja dulu tulisannya. bisa keliru dengan lam ya kalau Nah, kemudian dulu ini nih untuk menandakan bahwa ini dibaca maka dikasih waw. Jadi waw ini bukan untuk memanjangkan, melainkan hanya untuk agar hamzahnya ini dibaca Ya ibaratnya ini dhammah, tapi dhammahnya belum kepikir bikin kecil di atas iya. tuh belum kepikir. Jadi taruh samping terus. Hmm. Nah, naruhnya di samping. Nah, kemudian setelah zaman-zaman ke sini telah ditemukan diupayakan adanya tanda baca seperti baris fathah, dhammah, kasroh dan lain-lain. Itu wawunya nggak apa namanya tidak dihilangkan, ditetapkan sampai sekarang. Karena orang Arab sudah terbiasa ulaika itu harus ada wawu seperti itu. Hmm. Karena kita coba misalkan ini bacanya apa? I, I. ilaika. Ilaika. Ilaika kan? Ya. Coba sekarang kalau kita hilangkan tanda baca. Ini kan? Ya. Nih, kalau seandainya ulaika itu nggak dikasih wawu, kalau nggak dikasih wawu, coba sama nggak? Seandainya nggak dikasih wawu, Sama. sama kan? Sama. Sama. Bisa alaika, ilaika. Ya kan? Sama kan? Ya. Ya. Tuh. Antara ulaika dengan ilaika itu sama. Oleh karena itulah maka wawu itu bukan untuk Perlu memanjangkan, tapi untuk membedakan antara ulaika dengan ilaika. ilaika. Nah, tuh, sama kan? Sama. Sama. Makanya itu gunanya biar makanya ulaika itu wawunya bukan untuk memanjangkan, tapi paling tidak ketika waktu itu belum diciptakan baris, itu bisa membedakan antara ilaika dengan ulaika. Ulaika. Nah, tulisannya sama kayak gitu semua. Kalau nggak ada wawunya, Ya. ya, kalau nggak ada wawunya seperti itu. Nah, oke. Makanya akhirnya ada bedanya antara yang ulaika dengan ilaika. Ilaika. Makanya wawunya itu bukan untuk panjang, tapi untuk dibaca bukan i. Pakai tanda. Sekarang sudah tahu ya, Ya. Udah. alasannya kenapa ulaika itu nggak dibaca panjang. Ini Pak Ya. Ustadz, kan tadi wow tuh ada tanda bulatan kecil di atas itu. Kadang-kadang kita menulis Arab itu tanda mati itu juga bulatan kecil. Bagaimana itu membedakannya Pak Ustadz? Itu kalau Yang ini kan, cetakan Indonesia. Kalau cetakan kalau cetakan Arab itu, kalau mati ya. itu bukan bulat ini. Contohnya ini, bukan bulat, Oh, tapi agak lonjong. ya. Sukun sukun itu agak lonjong, Mhm. bukan bulat. Ini Ya, coba bulat bedakan dengan ini. ini ya, Ini bulat ulaika. kan? Ya, Coba ini
Bulat nggak? Ya, bukan, nggak bulat. Enggak, ya kan? Seperti koma. Bahkan masih ada rongga kan? Ya. Ya, masih ada bolongnya. Hmm. Itu bedanya sukun sama huruf yang tidak dibaca. Untuk yang kalau kita baca Al-Quran Sab atau Mushaf mencetakan Arab. Arab. Kalau cetakan Indonesia bulat semua. Iya. Hmm. Kalau cetakan Arab itu dibedakan. Oh, yang sekarang Indonesia pun yang terbaru, cetakan-cetakan tahun 2000-an ke sini, itu sudah sama kayak tanda baca yang dipakai di Timur Tengah. Yaitu kalau sukun tidak bulat. Coba aja lihat. Hmm. Yang cetakan-cetakan yang baru-baru. Iya. Yang sekarang-sekarang yang namanya buahnya itu ada ya. Mushaf apalah, al itu ya. Banyak percetakan. Kordoba, Usmani. Ya, itu sama kayak gini. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke ayat yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, artinya Sesungguhnya Sesungguhnya orang orang-orang yang Yang yaktumuna, mereka 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 menyembunyikan menyembunyikan berikan ma apa apa yang apa yang anzalna, diturunkan. kami turunkan, kami telah Kami kami telah telah turunkan menurunkan minal bayyinati, dari dari keterangan, keterangan, penjelasan, dan wal huda, dan petunjuk dan petunjuk min dari dari setelah setelah ma sesudah bayyanahu, apa yang yang kamu bayyanahu, menerangkan, kami menerangkan kami kami terangkan, telah menerangkannya kami telah menerangkannya kan linnasi kepada manusia fil kitabi, dari kitab dari sebuah dalam kitab dalam kitab suci, dalam baik itu di dalam kitab Quran, suci. ya kitab sucinya mereka, maksudnya Ya. Al-Quran, apa namanya Injil maupun Taurat ya. Hmm. Jadi apa yang jadi sebenarnya di dalam Taurat maupun Injil itu sudah disebutkan tentang Islam, disebutkan tentang Muhammad, disebutkan tentang Nabi akhir zaman, tapi mereka sembunyikan agar pengikutnya jamaahnya itu nggak tahu. Kalau nggak tahu kan mereka tetap di dalam agama mereka. Kalau tahu kan mereka keluar semua, jadi mu'alaf semua. Nah, Sekarang jadi, banyak itu yang jadi mu'alaf, sekarang banyak yang di karena YouTube itu yang mu'alaf sejak itu yang bisa orang berpikir. Palestina. Iya benar. Yang mu'alaf itu yang bisa berpikir, yang mau berpikir. Kalau yang nggak mau berpikir ya tetap aja dalam kondisi yang sekarang gitu. Dan memang Al-Quran itu ngajak berpikir memang. Nah, orang yang mau berpikir maka mestinya dia sudah masuk Islam. Karena Islam adalah agama yang sangat masuk akal. Jadi, Rahmatan lil alamin ya. nah, jadi orang-orang yang menyembunyikan. Jadi ini sindiran buat orang Nasrani maupun Yahudi yang punya kitab Taurat, punya kitab Injil yang di dalamnya sebenarnya menerangkan tentang Islam, menerangkan tentang apa namanya Nabi akhir zaman. Jadi nggak jauh beda dengan isinya dengan Al-Quran sebenarnya. Cuman mereka sembunyikan tentang informasi-informasi apa namanya Al-Quran dan informasi tentang Nabi Muhammad. Mereka sembunyikan ini, padahal kata Allah min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesudah kami menerangkannya bagi umat manusia fil kitab, di dalam kitab itu, kitab Taurat maupun kitab Injil sudah dijelaskan. Nah, akhirnya apa balasan buat mereka? Ulaika Mereka itulah yal'anuhumullahu. mereka Ambil fa'ilnya dulu, Mereka mereka itu Allah mengutuk Allah mengutuk mereka mereka wa yal'anuhumul la'inun. dan dan La'inun apa? nah
La'inun itu apa? Makhluk La'inun. yang bisa melaknat. yang Ya, semua Makhluk makhluk yang bisa melaknat, yang bisa jadi makhluk, Orang-orang yang melaknat. ya orang-orang yang melaknat, orang-orang yang mengutuk ya termasuk malaikat, manusia, semua yang beriman itu nanti akan ikut mengutuk orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti. Gitu. Jadi bukan hanya Allah yang mengutuk, tapi seluruh Alam makhluk semestanya. ikut mengutuk makhluk yang mereka. bisa mengutuk. Jadi yang mengutuk bukan hanya Allah, tapi seluruh makhluk yang beriman akan mengutuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang Allah sudah jelaskan sebenarnya di dalam kitab-kitab suci terdahulu, tapi mereka tidak sampaikan karena ada motif tertentu. Iya, benar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Yes, akan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina. minhum manasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khairan Pak Ustadz. Jazakallah khairan kasiro. Ayo Lydia, selamat Iya, masih. Ya Mbak Menul. Semoga Sampai sehat ketemu. sampai pulang. Ya, Kapan pulang ya? Sehat-sehat semua ya. Mbak Ya, Menul. sama-sama Mbak Menu. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Ya, Ya Mbak Ani. Waalaikumsalam. Sehat Makasih Mbak Mbak. Ani. Ya, sama-sama.